Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li waliman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala urusan kita, hajat kita diperkenankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang menyimak kajian ini dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam kajian kitab tentang urusan rumah tangga, atau yang menjurus kitab ini supaya rumah tangga kita ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dengan tema pada pertemuan ini, surga menanti bagi para wanita solehah. Surga menanti kaum Hawa, kaum perempuan yang solehah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada kaum perempuan yang mungkin ini tidak Allah berikan kepada lawannya, itu kaum laki-laki. Perempuan ini bisa dikatakan makhluk yang ciptaan Allah dari segi tubuh atau tenaga dia lemah gemulai. Tetapi justru perempuan itu adalah wanita atau makhluk Allah, hamba Allah yang kuat dan hebat. Allah menciptakan hambanya, yaitu para kaum Hawa, dengan beberapa hal yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum Hawa, yang Allah tidak berikan kepada kita sebagai atau lawannya, itu kaum laki-laki. Dengan demikian, hal tersebut yang Allah berikan kepada mereka ini menjadikan aset bagi mereka. Aset bagi mereka untuk menjemput surganya Allah, menjemput ridhonya Allah, menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak Allah berikan kepada kaum laki-laki. Ya, inilah hebatnya kaum wanita. Makanya kaum wanita ini termasuk betul-betul daripada hamba Allah, hamba-hamba yang kuat. Yang pertama Allah berikan kepada kaum Hawa yang tidak Allah berikan kepada kaum laki-laki, yaitu perempuan dengan adanya haid. Haid ini khusus diberikan kepada kaum perempuan. Kalau ditelaah secara lebih dalam, ternyata dengan haid saja, ya, ini menjadikan salah satu wasilah menjemput maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan keluarnya darah haid ini bagi kaum perempuan, ini menjadikan salah satu aset untuk menjemput maghfirah, menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki tidak ada
siapapun laki-laki dunia ini dimanapun, Allah tidak ciptakan laki-laki haid, tetapi Allah ciptakan perempuan untuk haid. Yang kedua, perempuan bisa menjemput surga Allah, menjemput ridho Allah yang tidak diberikan kepada kaum laki-laki adalah dengan adanya mengandung. Ini mengandung laki-laki sebesar apapun perutnya, seberat apapun timbangan badannya, Allah tidak ciptakan laki-laki untuk hamil, untuk mengandung. Ya. Justru Allah ciptakan ya kehamilan itu bagi kaum wanita, bagi kaum Hawa. Makanya ini aset bagi kaum Hawa, bagi kaum wanita. Ketika Allah takdirkan di dalam rumah tangganya, kemudian dia hamil, kemudian dia mengandung, maka dari mulai kandungan ini terasa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai bulan, 2 bulan, sampai hari hanya melahirkan. Ini rasa sakit yang diderita kaum Hawa ketika mengandung itu dari mulai dia muntah-muntah, gak enak makan, gak enak tidur, dan lain sebagainya. Ini menjadikan kifarat atas dosa dan kesalahannya kaum Hawa. Ini yang tidak diberikan Allah kepada kaum laki-laki. Itu hebatnya kaum perempuan. Ya. Kemudian sesudah Allah takdirkan kaum perempuan bisa mengandung, yang ketiga Allah memberikan keistimewaan kepada kaum perempuan, kepada kaum Hawa untuk menjemput surga Allah itu dengan adanya melahirkan. Ini melahirkan. Di dunia ini yang bisa melahirkan adalah kaum Hawa, kaum perempuan, laki-laki tidak. Allah tidak takdirkan laki-laki bisa mengandung, laki-laki bisa melahirkan, tetapi semua itu adalah Allah takdirkan untuk kaum perempuan. Rasa sakit yang diderita ketika melahirkan sampai dia keluar bayi tersebut ya, dari rahimnya, maka di dalam salah satu riwayat hadis dijelaskan ketika dia menahan sakitnya ketika melahirkan, kemudian bayi tersebut keluar dari perutnya, maka keluarnya bayi tersebut dari rahimnya, dari perutnya, sama dengan keluarnya seluruh dosa daripada si ibu tersebut, si wanita tersebut, si perempuan tersebut. Pada saat itu Allah bersihkan seperti bersihnya bayi yang keluar yang tidak ada sedikit pun dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, inilah keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang keempat, Allah memberikan keistimewaan kepada kaum Hawa ini untuk menjemput surga Allah, menjemput keridhaan Allah, menjemput daripada maghfirah Allah adalah dengan menyusui. Ini pun Allah tidak berikan kepada kaum laki-laki. Allah berikan khusus kepada kaum perempuan. Dari mulai dia haid, terus dia Allah takdirkan mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Sebagaimana di dalam Al-Quran batasan 2 tahun lebih baik ya, untuk memberikan ASI kepada anak tersebut. Ya. 1 tetes ASI yang dikeluarkan, ya, 1 tetes ASI ya, yang diberikan kepada bayinya tersebut, yang diberikan kepada anaknya tersebut, maka ini menjadikan kifarat juga atas dosa dan kesalahannya. Jadi kaum Hawa, kaum ibu dimanapun berada, beruntunglah. Karena terus terang banyak sekali jalan, wasilah, sebab, perantara untuk betul-betul menjadi ahli surga. Saya yakin. Apalagi seorang istri atau seorang ibu atau seorang perempuan yang rajin ibadahnya, menjaga sholatnya, menjaga dia saumnya ketika datang Ramadan, dia menjaga kewajiban-kewajiban yang lain dan ibadah yang lain, menjaga etika dan lain sebagainya ya, kepada suami, keluarga dan lain sebagainya. Ini menjadikan wasilah untuk menjemput
keridhaan Allah dan dia adalah ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kaum Hawa, ya, ada salah satu dauhan junjunan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Kanjeng Rasul Nabi Yuna, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman atau bersabda, ya, ngadawuhkeun Kanjeng Nabi, ya, waruya an Anas bin Malik annahu qala li salatu wassalam al mar'atu idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ta'as jaujaha tadkhulu min aybabin sa'at min abwabil jannah. Perempuan yang menjaga solat 5 waktu, yang menjaga puasa di bulan Ramadannya, yang menjaga kehormatannya, yang dia taat kepada suaminya, maka dia berhak untuk tadkhulu min aybabin sa'at min abwabil jannah. Kapanpun dia dibolehkan, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu-pintu surga bagi wanita atau bagi perempuan yang dia betul-betul menjaga solatnya, menjaga saumnya di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, kemudian dia taat kepada suaminya. Surga sudah menunggu bagi perempuan-perempuan yang seperti itu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'atu salihah khairun min alfi rajulin ghairu salih. Perempuan solehah, satu perempuan solehah, ini satu loh. Satu perempuan solehah, ya, khairun min alfi rajulin, itu lebih bagus daripada 1000 laki-laki ghairu salih, ya, ghairi salih, yang tidak soleh. Jadi satu perempuan yang solehah ini bisa mengalahkan, bisa mengungguli, bisa lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Ayyuma mar'atin khadamas jaujaha sab'ata ayyamin ughliqa anha sab'ata abwabin nar wa putihat laha samaniyatu abwabil jannah tadkhulu min ayyuha sa'at bi ghairi hisabin. Baginda Nabi Yuna, Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya, ya, al mar'atu ayyuma mar'atin khaddamas jaujaha. Ya. Adapun perempuan yang mengabdi kepada suaminya selama 7 hari, ini selama 7 hari, apalagi sudah bertahun-tahun, ya. Ini harus diingat bagi kaum Hawa, bagi perempuan, ya, yang sudah rumah tangga ini, ya, yang sudah ada dalam naungan, ya, ikatan suami istri. Di sini dijelaskan bahwa kalau dia mengabdi kepada suaminya sab'ata ayyamin, ya, 7 hari, maka ughliqa anha sab'atu abwabin nar, akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala 7 pintu-pintu neraka. Wa putihat laha samaniyatu abwabil jannah, dan akan dibukakan bagi perempuan tersebut 8 pintu-pintu surga. Tadkhulu min aisaat bi ghairi hisabin. Bebas kapanpun dia boleh masuk ke dalam surga tersebut tanpa ada hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya bawakan materi ini, ya, dengan tema surga menanti perempuan atau wanita-wanita yang solehah ini seperti ini. Jadi Allah itu membuka lebar pintu surga bagi perempuan-perempuan yang termasuk perempuan-perempuan solehah. Ya, dia taat mengabdi 7 hari saja, apalagi kalau mengabdi sudah tahunan. Ada yang rumah tangga, ya, 50 tahun, kebayang tuh, ya, 7 hari saja dia mengabdi full kepada suaminya tanpa ada celah, tanpa ada cacat, ya. Dia mengabdi kepada suaminya, ridho tersebut pengabdiannya, ya, tidak ada unsur paksa dan lain sebagainya. Maka 7 pintu
neraka Allah tutup, 8 pintu surga Allah buka. Surga sudah menanti. Ini 7 hari. Apalagi kalau tahunan, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini harus tahu, semua kaum Hawa dan para suami pun harus tahu. Ya, berikan jalan untuk istrinya, ya, berikan jalan untuk istrinya supaya meraih kebahagiaan dari Allah. Ya, jangan dipersulit. Jangan dipersulit, ya. Jangan dipersulit. Artinya apa? Istri mau berkhidmat, istri mau mengabdi kepada suaminya dengan tulus, tetapi kadang ada seorang suami yang mungkin karena tabiatnya lain, ya, akhlaknya tidak baik juga, kadang disalahartikan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Suami yang soleh itu suami yang cerdas, suami yang bijak, memberikan jalan bagi pasangan hidupnya, ya, supaya meraih keridhaan Allah, supaya meraih dan menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan dia perhatian, kata-kata yang baik, tidak menyakiti dan lain sebagainya. Maka kalau perempuan sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, sudah merasa dihargai oleh suaminya, perempuan yang mana yang tidak akan berbakti kepada suaminya? Tapi jangan salahkan kaum Hawa, jangan salahkan perempuan, jangan salahkan istri ketika tidak mengabdi full kepada suaminya, tidak berbaik akhlak kepada suaminya. Ini mungkin dikarenakan pimpinannya itu, suaminya tersebut menyalahi aturan di dalam etika rumah tangga. Maka wajar seorang istri berontak, wajar seorang istri tidak mengabdi, tidak taat. Jangankan tahun-tahun, 7 hari, seminggu saja sudah tidak kuat. Ya. Jadi saya pribadi sebagai suami mengajak kepada kaum suami, berikan jalan yang terbaik bagi pasangan hidupnya, bagi kaum istri untuk betul-betul dia ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kaum perempuan pun, kaum istri pun, ya, kaum Hawa, alhamdulillah dengan sabda junjunan kita, Nabiuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan 7 hari kita mengabdi kepada suami, berkhidmat kepada suami, pengabdian kita full kepada suami, ya, 7 hari maka Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu neraka, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyinggung tentang haid, ya. Perempuan ini diberikan keistimewaan walaupun ini uzur, ya, bagi kaum perempuan karena tidak dibolehkan sholat, haram sholat bagi kaum perempuan yang haid. Haram sholat bagi perempuan yang haid dan tidak dikodok. Ini dispensasi dari Allah, ya, dan tidak dikodok, ya, tidak dikodok. Misalkan seminggu atau 15 hari enggak dikodok sholatnya, udah aja, gitu kan. Nah, tapi kalau dia sholat sengaja dalam keadaan haid, dia hukumnya haram, ya, bukan dapat pahala tapi justru dapat dosa. Nah, salah satu yang disinggung tadi, ya, perempuan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan keluarnya darah haid. Baginda kita, junjunan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjunan kita, ma min imra'atin tahiddu ila kana haiduha kafaratun lima madha min dunubiha. Ini kabar gembira bagi kaum perempuan. Kabar gembira bagaimana? Bagaimana tidak gembira? Coba. Ma min ra'atin tahiddu ila kana haiduha kafaratan lima madha. Barang siapa orang yang perempuan, barang siapa perempuan yang haid, gitu maksudnya, ya. Perempuan yang haid, yang keluar darah haid, ya, ila kana haiduha, kecuali terbukti haidnya itu kifaratan lima madha, menjadi penebus atas dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya, aduh, saya kalau sudah tahu keterangan ini jadi merasa iri, ya. Merasa irinya gimana? Karena saya tidak haid. Saya sebagai laki-laki tidak haid. Yang haid kaum perempuan, 1 tetes darah haid keluar 1 jam atau 1 hari 2 hari itu menjadikan kifaratan lima madha. Menjadi kifarat, menjadi penebus atas dosa dan kesalahan yang terdahulu, min zunubiha, daripada dosa-dosanya itu perempuan. Daripada dosa-dosanya itu perempuan. Alhamdulillah. Nah, ini anugerah yang Allah berikan bagi kaum perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak sekali ya jalan bagi kaum perempuan ini, bagi kaum istri ya, dimanapun berada, jadilah perempuan yang betul-betul taat. Kalau sudah ada suami, jadilah perempuan yang taat. Kalau yang belum punya suami, jadilah perempuan yang hebat, yang cerdas untuk memilih calon pasangan hidupnya. Ya. Maka dari itu, ya Allah akan memberikan kebahagiaan, Allah akan memberikan kesejahteraan dan sebagainya kepada pasangan tersebut. Yakin, apalagi urusan rezeki dan lain sebagainya, Allah sudah atur. Allah sudah berikan, Allah sudah porsikan masing-masing. Jangan takut ya, jangan takut ketika nikah ini tidak ada tambah susah rezeki dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dengan adanya pertikahan akan membuka pintu segala-galanya, pintu barokah, pintu rizki dan pintu-pintu keberkahan lain-lainnya. Ya. Masyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, mungkin kajian pada kesempatan kali ini saya hanya bisa memaparkan atau menyampaikan beberapa hal saja. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus untuk pribadi saya sendiri dan keluarga, umumnya masyiral muslimin wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah jadikan yang sudah menikah, Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah wabarakah. Yang belum menikah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan solehah, jodoh yang dikirim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jodoh yang ada dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin sayyidil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.